Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munira Buton. Saya dari kelas Komputerasi Akuntansi semester 4. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pasar modal. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu mengenai apa itu pasar modal dan pengertian pasar modal. Dengan demikian, pasar modal juga dapat diartikan sebagai pasar untuk menjual belikan sekuritas yang umumnya memiliki umur lebih dari 1 tahun, seperti saham, obligasi, dan reksadana. Sedangkan tempat di mana terjadinya penjualan, tempat penjual beli sekuritas disebut dengan bursa efek. Pasar modal juga dapat berfungsi sebagai lembaga perantara. Itu tadi adalah apa itu pasar modal. Sekarang kita masuk kepada pengertian pasar modal. Pasar modal adalah suatu tempat yang digunakan untuk menjual surat-surat berharga. Kepemilikan surat berharga dapat secara perorangan atau memiliki perusahaan. Semua orang memiliki hak yang sama untuk bergabung dan membeli produk di pasar modal. Pasar modal juga sering disebut sebagai bursa efek. Itu tadi adalah apa itu pasar modal. Sekarang kita masuk kepada pengertian pasar modal. Pasar modal adalah suatu tempat yang digunakan untuk menjual surat-surat berharga. Kepemilikan surat berharga dapat secara perorangan atau memiliki perusahaan. Semua orang memiliki hak yang sama untuk bergabung dan membeli produk di pasar modal. Pasar modal juga sering disebut sebagai bursa efek. Ciri-ciri pasar modal. Pasar modal memiliki 4 ciri-ciri, yaitu yang pertama, menjual surat-surat berharga. Yang kedua, memberikan sepenuhnya dana jangka panjang. Yang ketiga, memiliki nilai investasi mengikuti peraturan ekonomi. Yang keempat, transaksi tidak dapat dilakukan sembarangan tempat. Selain ciri-ciri, ada juga jenis-jenis pasar modal. Jenis-jenis pasar modal ada 4 jenis, yaitu yang pertama, pasar perdana, yang kedua, pasar sekunder, yang ketiga, third market, yang keempat, fourth market. Tujuan pasar modal. Pasar modal memiliki tujuan tersendiri dalam suatu perekonomian yang tentu saja memberikan manfaat bagi orang banyak. Tujuan yang pertama yaitu meningkatkan perekonomian masyarakat. Tujuan yang kedua, ikut serta masyarakat dalam mengembangkan suatu perusahaan. Fungsi pasar modal. Berdasarkan orientasi tersebut, dapat kita identifikasikan beberapa fungsi dari keikutsertaan seseorang dalam pasar modal. Yang pertama, fungsi tabungan. Yang kedua, fungsi kekayaan. Yang ketiga, fungsi likuiditas. Sekian penjelasan materi singkat dari saya. Bila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.